Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ardela dengan NIM 01121282227058 dari mata kuliah Bahasa Indonesia kelas B, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Kampus Indralaya. Di video ini saya akan membahas materi tentang apa sebenarnya bahasa Indonesia itu, lalu masalah apa yang dihadapi bahasa Indonesia saat ini, kemudian solusi apa yang dapat diberikan, lalu bagaimana caranya agar bahasa Indonesia terus berkembang dari masa ke masa. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tersebut. Apa itu bahasa Indonesia? Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain. Sehingga manusia memerlukan interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Nah, salah satu media untuk manusia berinteraksi dan berkomunikasi adalah dengan bahasa. Bahasa digunakan untuk mempermudah manusia dalam menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Nah, bahasa ini muncul atau lahir berbeda-beda sesuai dengan daerahnya, sehingga di Indonesia mempunyai banyak ragam bahasa daerah. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki lebih dari 300 bahasa daerah. Hal ini disebabkan karena letak geografis Indonesia yang terdiri dari banyak sekali pulau, sehingga memunculkan banyaknya suku daerah, adat istiadat, dan juga bahasa daerah. Meskipun Indonesia memiliki banyak bahasa daerah, namun Indonesia pun juga mempunyai bahasa persatuan loh, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi bahasa persatuan untuk bangsa Indonesia. Sederhananya seperti ini. Indonesia kan mempunyai banyak bahasa daerah, seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Bugis, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, bahasa pokok, yang mana bahasa Indonesia ini bisa kita gunakan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain atau daerah lain yang bahasa daerahnya berbeda dengan bahasa daerah kita. Masalah apa yang dihadapi bahasa Indonesia saat ini? Perkembangan bahasa Indonesia saat ini semakin baik, apalagi semakin diminatinya bahasa Indonesia di kalangan masyarakat internasional. Bahkan ya, bahasa Indonesia pun menjadi bahan pembelajaran di negara-negara asing, seperti Belanda, Australia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Cina, dan Korea Selatan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman di era globalisasi saat ini, membuat bahasa Indonesia seakan terkikis dengan adanya perkembangan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan semakin sedikitnya orang-orang Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan kaedah yang telah ditentukan oleh PEUBI. Nah, dengan banyaknya perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini, banyak orang yang lebih bangga menggunakan bahasa lain ketimbang bahasa Indonesia, apalagi di kalangan generasi milenial saat ini. Bahasa yang mereka gunakan itu seperti bahasa asing dan bahasa gaul. Mengapa mereka menggunakan bahasa itu? Sebab mereka hanya menganggap bahasa Indonesia ini sebagai bahasa yang tidak keren dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Lalu, seperti apa sih contoh bahasa asing dan bahasa gaul? Pertama, bahasa asing nih. Ada which is,
artinya yang mana. Lalu ada literally, yang artinya pada intinya atau pada dasarnya. Lalu ada prefer, yang artinya lebih setuju. Nah, kemudian biasanya nih, bahasa gaul itu disingkat dengan diambil dari kata depannya saja, kreatif dan ringkas. Seperti yang sedang marak saat ini adalah singkatan dari TBL atau takut banget loh. Kemudian ada PW, yaitu posisi wena. Lalu ada salfok, artinya apa? Salah fokus. Kemudian kata aku, kamu diganti menjadi gue, lo. Kemudian ada kata bapak, ibu diganti menjadi bokap, nyokap. Dan masih banyak lagi. Contoh penggunaan bahasa asing dan bahasa gaul itu seperti ini. Gue sih lebih prefer ke gunung daripada pantai. Ada dua penggunaan kata yang salah di sini. Gue dan prefer. Gue sih lebih prefer. Aku sih lebih setuju ke pantai daripada gunung. Begitu. Nah, tak hanya itu, kesalahan pada penulisan pun juga terjadi. Bukan hanya pada lisan saja. Kesalahan pada penulisan ini contohnya pada ejaan. Ejaan adalah penerapan tata tulis yang meliputi pemakaian huruf, pemilihan kata, cara penulisan, termasuk juga cara penulisan istilah serapan, dan penggunaan tanda baca. Contohnya, lo di mana ini? Terlihat kan kesalahannya di mana? Pertama, pada kata lo. Seharusnya pakai kata apa? Kamu. Kemudian, kurangnya penggunaan tanda baca, yaitu tanda tanya setelah kata ini. Lalu yang benarnya seperti apa? Dari lo di mana ini, yaitu kamu di mana ini, tanda tanya. Seperti itu. Apa solusi yang dapat diberikan untuk permasalahan tersebut? Bukan urusan boleh atau tidaknya menggunakan bahasa campur, tetapi lebih ke pantas atau layak tidaknya menggunakan bahasa seperti itu. Hal yang dimaksud adalah menggunakan bahasa sesuai dengan kondisi dan situasi. Jika pada komunitas atau lingkup tertentu, penggunaan bahasa bisa disesuaikan. Namun, jika pada kondisi formal dan banyak orang dari berbagai macam kalangan, harusnya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, bukan dicampur adukan dengan bahasa daerah, bahasa asing, ataupun bahasa gaul. Memang benar, seharusnya kita nikmati saja perubahan dan inovasi yang terus muncul pada bahasa Indonesia. Asalkan digunakan pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikan yang tepat juga. Karena apa? Karena penggunaan bahasa gaul ini menyulitkan penggunanya dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal kan di sekolah, di tempat kerja, atau di instansi pendidikan, kita diajarkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak mungkin kan jika kita mengerjakan tugas dari kantor atau dari sekolah menggunakan bahasa gaul. Karena bahasa gaul tidak ada dalam tatanan bahasa akademis. Bagaimana caranya agar bahasa Indonesia terus berkembang dari masa ke masa? Nah, lalu bagaimana caranya agar bahasa Indonesia tidak kehilangan eksistensinya, tidak tergeser dan tergantikan oleh bahasa lain yang terus berkembang dari masa ke masa? Caranya adalah dengan kita terus mempertahankan
melestarikan bahasa Indonesia agar tidak mudah terbawa arus pengaruh budaya asing yang jelas-jelas tidak sesuai dengan bahasa Indonesia. Untuk itu, diperlukan peran-peran semua lapisan masyarakat dan perlu adanya metode-metode lain untuk melestarikan bahasa Indonesia. Yang pertama, menjadikan lembaga pendidikan itu sebagai basis pembinaan bahasa. Yang kedua, perlunya pemahaman tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik adalah menggunakan bahasa sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Sedangkan penggunaan bahasa yang benar adalah menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Yang ketiga, diperlukan adanya undang-undang kebahasaan. Diharapkan dengan adanya undang-undang kebahasaan ini, masyarakat Indonesia dapat menaati kaidahnya sehingga tidak mencintai bahasa asing di negara sendiri. Dan yang terakhir, kita harus senantiasa menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negara sendiri. Baiklah, sekian dari penjelasan dari materi yang saya sampaikan tadi. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu dosen kami pada mata kuliah ini, yaitu Ibu Haniatus Soliha, yang telah memberikan tugas ini sehingga saya dapat tahu sebenarnya masalah apa yang dihadapi oleh bahasa Indonesia sekarang ini dan solusi apa yang dapat kami berikan untuk menghadapi masalah tersebut. Dan saya mengucapkan maaf apabila ada kesalahan baik dari penyampaian ataupun kesalahan informasi atau apapun itu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.